Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah. Siapa yang tak kenal dengan sosok ulama karismatik satu ini? Beliaulah Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama alim yang amat disegani dan dihormati di tanah suci, tempat para ulama mengaji dan masyarakat bertanya, bagaimana masyhurnya Syekh Nawawi Al-Bantani ini? Untuk itu, ikuti terus tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar saudara seiman mendapatkan notifikasi video terbaru kami, dan sebarkan video ini agar menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan salah seorang ulama Nusantara yang karismatik dan berjasa besar. Ia lahir di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Serang, Banten, Jawa Barat. Banyak hasil karyanya yang menjadi rujukan utama berbagai pesantren di tanah air, bahkan di luar negeri, dari dulu hingga masa kini. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Al-Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanari Al-Bantani Al-Jawi. Sejak kecil, Nawawi telah diarahkan ayahnya Kiai Umar bin Arabi untuk menjadi seorang ulama. Setelah mendidik langsung putranya, Kiai Umar yang sehari-hari bekerja sebagai penghulu Tanara menyerahkan Nawawi kepada Kiai Haji Sahal. Kiai Sahal adalah seorang ulama terkenal di Banten. Usai dari Banten, Nawawi muda melanjutkan pendidikannya kepada ulama besar Purwakarta, yakni Kiai Yusuf. Ketika berusia 15 tahun, ia bersama dua orang saudaranya pergi ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Akan tetapi, setelah musim haji usai, Nawawi tidak langsung kembali ke tanah air. Dorongan menuntut ilmu menyebabkannya ia bertahan di kota suci untuk menimba ilmu kepada ulama-ulama besar. Di kiblat umat Islam sedunia itu, Nawawi belajar kepada Imam Masjid Al-Haram Syekh Ahmad Khatib Sambas, Abdul Ghani Bima, Yusuf Sumbu Laweni, Syekh Nahrawi, dan Syekh Ahmad Dimyati. Guru-gurunya yang lain adalah Ahmad Zaini Dahlan, Muhammad Khatib Hambali, dan Syekh Abdul Hamid Daghestani. 3 tahun lamanya ia mengali ilmu dari ulama-ulama Mekah. Setelah merasa bekal ilmunya cukup, segeralah ia kembali ke tanah air. Ia lalu mengajar di pesantren ayahnya. Namun kondisi tanah air agaknya tidak menguntungkan pengembangan ilmunya. Saat itu hampir semua ulama Islam mendapat tekanan dari penjajah Belanda. Keadaan itu tidak menyenangkan hati Nawawi. Lagi pula keinginannya menuntut ilmu di negeri yang telah menarik hatinya begitu berkobar. Akhirnya kembalilah Syekh Nawawi ke tanah suci. Kecerdasan dan ketekunannya mengantarkan ia menjadi salah satu murid yang terpandang di Masjidil Haram. Ketika Syekh Ahmad Khatib Sambas uzur, Nawawi ditunjuk menggantikannya. Sejak itulah ia menjadi imam Masjid Al-Haram dengan panggilan Syekh Nawawi Al-Jawi. Selain menjadi imam masjid, ia juga mengajar dan menyelenggarakan halaqah, yaitu diskusi ilmiah bagi murid-muridnya yang datang dari berbagai belahan dunia. Snok Hokraini, orientalis yang pernah mengunjungi Mekah antara tahun 1884 hingga 1885, menyebutkan rutinitas Syekh Nawawi. Setiap hari sang Syekh sejak pukul 7:30 hingga 12 memberikan 3 perkuliahan sesuai dengan kebutuhan jumlah muridnya. Di antara murid yang berasal dari Indonesia adalah Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Tubagus Bakri, Kiai Haji Arsad Tawil dari Banten, dan Kiai Haji Asim As'ari dari Jombang. Mereka inilah yang kemudian menjadi ulama-ulama terkenal di tanah air. Sejak 15 tahun sebelum wafatnya, Syekh Nawawi masih terus giat dalam menulis buku. Akibatnya, ia tidak memiliki waktu lagi untuk mengajar. Ia termasuk penulis yang produktif dalam melahirkan kitab-kitab mengenai berbagai persoalan agama. Paling tidak sebanyak 34 karya Syekh Nawawi tercatat dalam Dictionary of Arabic Vintage Book karya Yusuf alias Sarkis. Beberapa kalangan lainnya malah menyebut karya-karyanya mencapai lebih dari 100 judul. Beberapa karangan yang mu'tabara diakui secara luas ialah Tafsir Marah Labib, At-Simar Al-Yaniyah fil Ar-Riyada Al-Badiyah, Nuras Sulam, Al-Futuhat Al-Madaniyah, dan Al-Aqdus Samin. Syekh Nawawi Al-Bantani wafat dalam usia 84 tahun di Saib Ali, sebuah kawasan di pinggir kota Mekah,
pada 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1879 Masehi. Semoga Allah Ta'ala selalu merahmati dan memberkati beliau. Amin Allahumma amin.